Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu minta ketua kelas di sini siapa ya? Raihan Rizky Ardi Onsa. Oh, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Raihan Rizky, dipersilakan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama, Sofiana. Hadir, Bu. Siva. Hadir, Bu. Tiara. Hadir. Dimas. Dimas. Hadir karena sedang haid. Sunat. Izin berarti sunat? Ya. Oh iya. Yang terakhir Raihan Rizky Ardiansyah. Hadir. Oke. Oh iya, nanti bilang kepada Dimas, jangan lupa surat izinnya ya, agar tidak dialpa. Terima kasih. Oke, ada yang tahu tentang materi hari ini itu apa? Penyajian data. Penyajian data dengan menggunakan tabel dan diagram. Data. Oh ya, pintar. Berarti udah pada semua baca buku ya? Oh, pintar. Oke, lanjutnya ya. Penyajian data. Ada yang tahu mengenai data itu apa? Tidak. Oke. Data itu adalah keterangan yang menjelaskan ciri-ciri objek yang diamati. Biasanya kalau dari data itu terdiri dari beberapa datum. Datum itu nilai, satu nilai lah. Kalau misalnya data itu terdiri dari kumpulan-kumpulan dari datum. Misalnya nih, ada nilai 50, 60, 70, 80. Ini namanya data. Datum itu yang ini satu nilai itu namanya datum. Setelah kita tahu data itu apa, kita akan belajar mengenai penyajian data menggunakan tabel dan diagram batang. Untuk tabel sendiri ada 3 jenis. Yang pertama itu tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel baris dan kolom itu biasanya terdapat satu kategori atau kelompok. Misalnya data penyajian data, misalnya ada contoh nih, tinggi badan kelas 7A SMP 1 Perembun. Misalnya ada 170, 175. SMP kok tinggi banget ya? Ayo. Kan baru. Nih, 150, 135, 130, 125. Nah, misalnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tabel baris dan kolom seperti ini. Di sini nanti tinggi badan, tinggi. Nah, yang sebelah sini itu frekuensi atau banyaknya. Banyak. Tinggi badan 125. Ada berapa? 1. 130? 1. 135? 1. Dan 150 ada? 1. Lah, ini namanya tabel baris dan kolom. Sedangkan kontingensi ini digunakan untuk lebih dari satu kategori. Misalnya ada 2 kategori atau 3 kategori. Di sini ada contoh. Berikut data siswa kelas 7 SMP 1 Perembun menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Misalnya, untuk jumlah siswa kelas 7A itu jenis kelamin laki-laki ada 13 siswa. Jenis perempuannya itu ada 17. Terus, jumlah siswa kelas 7B itu jenis kelamin laki-laki itu ada 15 dan jenis kelamin perempuan itu ada 16. Misalnya di sini 7A dengan jenis kelamin
kelamin perempuan, terus laki-laki. Jenis perempuannya itu ada 17, lalu laki-lakinya itu ada 13. Untuk kelas 7B jenis kelamin P, laki-laki, perempuan itu ada 16 dan laki-laki itu ada 15. Lalu kita bikin tabelnya. Sini. Sini. Apa ya? Di sini itu jenis kelamin 7. Di sini itu jenis kelamin, sini kelas. Di sini itu kelas. Di sini itu jenis kelamin, misalnya perempuan, laki-laki. Kelasnya 7A. Perempuannya itu ada 17, laki-lakinya itu ada 13. 7B, perempuannya itu ada 16, laki-lakinya ada 15. Ini namanya tabel kontingensi. Untuk tabel terakhir, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam satu interval atau interval nilai. Misalnya ada nilai 60, 61, 62, 63, 64, 65, terus 70, 75, 85, 80, 81, 85. Ini data nilai matematika kelas 7A. Setelah itu kita membuat tabel. Di sini misalnya nilai banyaknya, frekuensi banyaknya. Misalnya di sini kan ada 60 sampai 65, kita ambil interval. Berarti 60 sampai 65. Lalu 70 sampai 75. Lalu 80 sampai 85. Untuk 60 sampai 65. 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6. Untuk 70 sampai 75 1 2. Ada lagi 2. Sedangkan dari 80 sampai 85 ada 1 2 3. Nah, ini namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, ini yang terakhir, yaitu penyajian data menggunakan diagram batang. Misalnya di sini ada tabel. Misal kelas. Terus habis itu tinggi badan. Mohon diperhatikan ya. Bu. Rata-rata tinggi badan. Misalnya di sini 7A, rata-rata tinggi badannya itu 130. 7B, rata-rata tinggi badannya itu 125. Dan 7C itu ada rata-rata tingginya itu 140. Lalu kita buat diagram batangnya. Di sini kelas, di sini tinggi badan. Misal kelasnya 7A, 7B, 7C, dan tinggi badannya itu berarti dari terkecil ya, diurutkan. Misalnya paling kecil mana? 125. 125,
Terus 130. 130, lalu 140. 140. Untuk 7A, tinggi badan rata-ratanya berapa? 130. 130. Kita buat seperti ini. 135 deh. Terus 7B 125. 125. Terus 7C 140. 140. Ini namanya diagram Batang. batang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semua dari materi hari ini? Sudah. Oke. Sebelum ini Ibu kasih tugas untuk digarap hari ini ya. Silakan kalian untuk menyiapkan kertas 1 lembar. Sudah, Bu. Ditulis soalnya ya. Ya, Bu. Nah, silakan ditulis soalnya dan dikerjakan hari ini lalu dikumpulkan di selembar kertas. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, silakan bagi yang sudah selesai boleh dikumpulkan di buku. Iya, selanjutnya. Oke, terima kasih yang telah mengerjakan tugas hari ini. Sebelum Ibu tutup nih, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, karena tidak ada dari Ibu, semoga dan Ibu harapkan kalian ke depannya belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi, dan cita-cita kalian tercapai. Amin. Oke. Apabila ada tutur kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf nih. Oh iya, Ibu lupa. Buka buku LKS ya, halaman 70. Nanti dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. PR, Bu. Ya, PR di rumah dan besok dikumpulkan. Apabila ada yang belum mengerjakan, dapat konsekuensi dari ibu guru, yaitu mengerjakan langsung di papan tulis. Oke? Oke. Ini Ibu langsung tutup aja ya. Apabila Ibu banyak kesalahan dalam pengajaran pada siang hari ini, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi